Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat pagi anak-anak sekalian. Dimanapun Anda semua berada, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Bagaimana aktivitas pada hari ini? Ya, semoga semuanya dapat berjalan lancar dan berhasil. Tentu saya anjurkan Anda untuk menggunakan kunci sukses yaitu 5P. Kembali di Bimbel Matematika SMK dan SMP, Pak Jana senang menemui Anda semua, khususnya anak-anak sekalian yang masih ada di bangku sekolah. Untuk apa? Yaitu kita akan belajar bersama-sama matematika pra-KPM. Jadi ini adalah sebagai pelajaran untuk persiapan KPM. Nah, apa materinya? Yaitu adalah aturan kosinus. Nah, seperti apa? Mari kita perhatikan paparan yang berikut ini. Aturan kosinus. Kita mulai dari gambar, ini adalah sebuah segitiga ABC. Oke. Kemudian dari titik C kita tarik garis. Oh ya, ini kita bicarakan dulu tentang sisi-sisinya, yaitu BC, itu panjang sisinya adalah A. Kemudian AC punya panjang sisi B, dan di depan titik sudut C, ini adalah panjang sisinya C. Pada segitiga ABC ini kita tarik garis dari titik C tegak lurus terhadap garis AB. Baik, katakanlah itu di titik P ya. Baik. Segitiga BCP, perhatikan segitiga BCP, BCP ya, siku-siku di P, oke, dan segitiga ACP, siku-siku juga di P. Baik, karena segitiga BCP siku-siku di P, maka berlaku apa? Bahwa A kuadrat, ya, BC kuadrat ya, sebagai sisi miring, sama dengan BP kuadrat. Mana BP? Ini, jadi ini BC kuadrat sama dengan BP kuadrat tambah CP kuadrat. Ya, itu berlaku apa? Dalil Pitagoras. Baik. Nah, sekarang kita lihat CP. Mana CP? CP ini besarnya sama dengan apa? Yaitu sama dengan ini B, ya, C ini adalah sama dengan B, dikalikan dengan apa? Sinus. Sinus sudut A. Oke, paham ya? Ini CP itu sama dengan B dikalikan sinus sudut A. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian BP. BP. Ya, oke. BP itu sama dengan apa? Sama dengan AB, ya, sama dengan AB dikurangi dengan AP. Nah, sekarang AP sendiri sama dengan apa? AP sendiri ini sama dengan, ini adalah apa? B dikalikan dengan apa? Kosinus sudut A. Ya, oke. Kita tulis bahwa AP sama dengan apa? B kali kosinus A. Sehingga BP ini bisa ditulis sebagai AB kurang B cos A. Nah, B sendiri sama dengan apa? Sama dengan C ini ya. Panjang AB ini sama dengan C. Jadi BP
BB ini, BB sama dengan C dikurangi apa? Dikurangi B cos A. Baik, nah sekarang kalau kita masukkan ke dalam apa? Ke dalam ini. Kita masukkan ke sini. B C kuadrat sama dengan BP kuadrat ditambah CB kuadrat. Jadi BP kita ganti dengan apa? C cos A, sedangkan CB kita ganti dengan apa? B sin A. Baik, kita tulis di sini. Ya. Baik, hasilnya apa? Nih, jadi BC itu sama dengan apa? BC adalah A kuadrat. Oke, sama dengan ini BB ya. Ini BB. Kemudian ini apa? CB kuadrat. Nah, kita ingat bahwa C dikurangi B cos A kuadrat, kita gunakan apa? Kita gunakan suku 2 kuadrat. Ya, misalnya X kurang Y kuadrat sama dengan X kuadrat kurangi 2XY ditambah Y kuadrat. Nah, kalau ini C min B cos A pangkat 2. Ya, baik. Sebelum kita lanjut, kami mohon ada iklan sedikit. Bapak dan Ibu, para pengunjung sekalian, anakku sekalian, dimanapun Anda berada, kami mohon dukungan, subscribe, like, dan share. Kami tunggu beberapa saat. Ya, baik. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau kita gunakan ini tadi, X min Y kuadrat sama dengan X kuadrat kurang 2XY tambah Y kuadrat, maka kita dapatkan, ya ini katakan C-nya adalah merupakan X, kemudian B cos A adalah Y. Ya, jadi telah dikuadratkan, maka hasilnya apa? C kuadrat dikurangi 2Y, berarti Y-nya apa tadi? B cos A, jadi 2Y kalikan C, suku pertama ya. Jadi 2 C kuadrat kurangi 2 CB cos A, ditambah dengan apa? B cos A pangkat 2, ya, B kuadrat cos kuadrat A ya, jadinya seperti itu ya. B cos A pangkatkan 2 itu B kuadrat kurang cos kuadrat A. Kemudian ditambah ini, B kuadrat ke sin A dipangkatkan 2. Ya, hasilnya adalah ini, B kuadrat sin kuadrat A. Oke. Baik. Kita lanjut. Jadi B sin kuadrat A itu hasilnya adalah B kuadrat sin kuadrat A ya. Oke. Sekarang ini kita faktorkan. Mana yang kita faktorkan? Ini tetap ya, ini tetap ya. Ini. Oke, kemudian B kuadrat kali cos kuadrat A ditambah B kuadrat sin kuadrat A itu punya faktor sekutu B kuadrat. Kita keluarkan nih. Sehingga ini bisa ditulis B kuadrat kali cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A. Oke. Nah, cos kuadrat A tambah sin kuadrat A sama dengan apa? Masih ingat kalian? Waktu kita bicarakan tentang identitas, yaitu adalah sama dengan 1. Sehingga didapatkan bahwa A kuadrat sama dengan C kuadrat kurangi 2CB cos A, oke. Ditambah B kuadrat kali 1, ya, ini cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A itu 1. Nah, maka sekarang kalau kita sederhanakan lagi hasilnya, ya, C kuadrat kurangi 2CB cos A ditambah B kuadrat. Baik, sekarang kalau kita, ini B-nya kita taruh di depan, boleh ya? Jadi hasilnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A.
Oke, lihat polanya. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, oke, kurangi 2BC. Cosnya cos apa? Cosnya cos A. Baik, maka dengan cara yang sama kita dapat menyatakan sisi yang lain, yaitu B kuadrat sama dengan apa? A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2AC. Cosnya apa? Cosnya cos B. Nah, kalau C kuadrat, ya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah apa? C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurangi 2AB. Ini ya. A kuadrat B kuadrat ini dipakai lagi untuk 2AB. Jadi AB-nya dipakai untuk mengurangi. Kemudian kalikan cosnya cos apa? Cosnya cos C. Oke, kelihatan polanya ya. Kelihatan polanya. Oke, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2AC cosnya B. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2AB cosnya C. Ya, oke. Baik, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, ini nilai kosinus sudut-sudut ya suatu segitiga. Katakanlah dari rumus ini, dari rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC cos A, maka kita bisa menuliskan bahwa 2BC cos A, ini ya, ini kita pindah ke kiri, hanya kuadratnya pindah ke kanan, maka dipilih ini. Maka dari sini kita bisa mencari apa? Cos A-nya. Nah, cos A. Ya, jadi cos A-nya sama dengan sebelah kanan B kuadrat tambah C kuadrat kuadrat dibagi apa? 2BC. Ini polanya sama ya dari sini ya. Dari sini didapatkan ini. Kemudian dari B kuadrat. Dari B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2AC cos B. Dengan cara yang sama kita dapatkan apa? Cos B ya. Dari 2AC cos B sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurangi B kuadrat. Maka cos B-nya sama dengan yang sebelah kanan ini A kuadrat tambah C kuadrat kurangi B kuadrat dibagi 2AC. Satu lagi dari C kuadrat. Nah, ini ya. Maka kita juga bisa mencari apa? Cos C-nya. Cos C-nya sama dengan apa? A kuadrat tambah B kuadrat kurangi C kuadrat dibagi 2AB. Oke. Ini adalah kesimpulan yang kita dapatkan untuk mencari apa? Kosinus. Inilah aturan kosinus dari apa? Suatu segitiga. Oke, baik. Sekarang kita rangkum nih. Ya, kalau ada segitiga ABC seperti ini, maka berlaku apa? Aturan kosinus. Bisa menuliskan aturan kosinusnya? Ya. Nah, ini rumusnya. Yang satu adalah dari A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos A. Ya. Nih, kalau ada segitiga, yang penting ada segitiga. Ya. Ya, yang penting ada segitiga ini A, B, C. Keterangan-keterangan lainnya sementara dihilangkan dulu. Yang penting ada segitiga A, B, C. Punya sudut A, punya sudut B, punya sudut C. Panjang sisinya yang di depan sudut A adalah A kecil, panjang sisi yang di depan sudut C adalah C kecil, panjang sudut, panjang sisi ya. Kemudian panjang sisi yang di depan sudut B adalah apa? B kecil ini. Maka berlaku ini
A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2BC cos A. Dari sini kita dapatkan apa? Cos A-nya. Yang kedua, kita juga bisa mencari cos B dari sini. Dari B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2AC cos B. Cos B-nya ini ya. Begitu pula untuk yang ketiga, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB cos C. Cos C-nya ini ya, cos C-nya sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang C kuadrat per 2AB. Oke, tolong dipelajari polanya supaya gampang untuk mengingat-ingat. Jadi kalau yang dicari apa? Dari sini ya, dari pakepannya ya. Yang lain-lain nanti tinggal diikutin aja. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2BC cosnya cos A ya, gitu ya. Maka dari sini Anda bisa mencari apa cos A-nya. Oke. Kemudian dari B kuadrat sama dengan apa? A kuadrat tambah C kuadrat ya, ini polanya seperti itu. Ini B kuadratnya itu sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi apa? 2AC cosnya cos B. Ya oke, ini bisa dicari cos B-nya. Baik, itu aturan kosinus dari suatu segitiga. Baik, ya baik, kita mulai sekarang contoh. Contoh 1. Tentukan panjang sisi BC dari segitiga ABC berikut. Nah, manakah segitiganya? Segitiganya kita lengkapi A, B, C. Ya. Kemudian ini sisi-sisi di depan sudut, sisi-sisi di depan titik sudut ya. Depan titik sudut A adalah A kecil, di depan titik sudut C adalah C kecil, di depan titik sudut B adalah B kecil. Ini ya panjangnya ini. Ini panjang ya. Oke. Nah, diketahui bahwa B adalah sama dengan 24. Oh ya, sudutnya ini sudut A ya, itu adalah 60 derajat. B-nya 24, C-nya berapa? 20. Nah, yang dicari apa? Yang dicari adalah A-nya. Ya. Baik. Apa yang kita gunakan? Ini alatnya. Bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2BC cos A. Ya. Sekarang kita tinggal substitusikan aja. Jadi, kita substitusikan. Apa yang kita substitusikan? B-nya kita ganti 24, C-nya ganti 20. Dan cos A-nya kita ganti, cos A-nya kita ganti cos 60. Baik, sekarang kita dapatkan bahwa kuadrat sama dengan berapa? B-nya 24, 24 kuadrat, C-nya 20, berarti 20 kuadrat kurangi 2, C24 kalikan B20. Ya, kebalik ya, nggak apa-apa ini karena perkaliannya. CB, 20 kali 24-nya. Kemudian cos A, cos 60 derajat. Oke, sekarang kita sederhanakan. 24 kuadrat berapa? 576 ditambah 20 kuadrat 400 dikurangi 2 kali 24 kali 20 kali cos 60 itu berapa? Setengah.
Maka setelah kita sederhanakan, ini hasilnya. Ya, oke. Jadi ini 576 tambah 400, 976. Kemudian ini dikurangi 2 kali berapa? 2 dikali 24 kalikan 20 kali setengah adalah 480. Jadi hasilnya ini 496 itu A kuadrat. Nah, hanya tentu kita tarik akar. Kita tarik akar pangkat 2-nya. Akar pangkat 2 dari 496 ini kalau kita gunakan kalkulator ketemunya 22,27. Baik. Jadi kita sudah dapatkan bahwa panjang BC adalah berapa? 22,27 cm. Ya, baik, itu contoh 1. Ya, baik, contoh yang nomor 2. Tentukan besar masing-masing sudut segitiga berikut. Dan segitiganya, segitiga apa namanya? So, segitiga PGR. Ini P-nya 24, Q-nya 24, R-nya 30. Nah, rumus yang kita pakai apa? Nah, ini alatnya. Pakai rumus cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat dibagi 2 BC. Ya, baik. Sekarang kita cari dulu. Kita lihat dulu. Ini yang diketahui. P-nya berapa? 24, Q-nya 24, R-nya 30. Ya, jadi segitiga PQR, segitiga sama sisi, sama kaki. Ya, segitiga sama kaki. Sudut apa yang sama? Sudut apa yang sama? Yaitu adalah sudut pada kaki sudut tentu ya. Pada bagian kakinya yang sama ini. Sudut P ini, sudut apa namanya? QPR sama dengan sudut ini. Sudut apa? PQR. Yang satu lagi apa? QPR. Ya, oke, itu sama. Berarti nanti kita mencari satu sudut sudah untuk 2 sudut ya. Sudut P itu sama dengan sudut Q. Baik, sekarang kita cari dulu cos. Oh ya, ini ada iklan lagi. Bapak dan Ibu, anak sekalian, para pengunjung yang budiman, mohon bantu Pak Jana, subscribe, like, dan share. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut. Cos P dulu. Ya, cos P. Masih ingat? Kalau cos P berarti apa? Sama dengan Q kuadrat tambah R kuadrat kurangi P kuadrat ya, dibagi 2 QR. Ya, oke. Baik. Lihat soal apa namanya? Alatnya ya, cos A itu ya. Sekarang kita substitusikan. Q kuadrat. Berarti Q berapa? Q 24 ditambah R kuadrat berarti 30 kuadrat kurangi P kuadrat 24 kuadrat dibagi 2 kali 24 kali 30. Hasilnya ini 900 dibagi 2 kali 24 kali 30. Ya, 30 per 48 yaitu ada 58 atau 0,625. Baik. Nah, sekarang berapa sudutnya? Kalau cosnya ini cos, ya cosnya segini, ini berapa sudut P-nya? Kita gunakan apa? Arcus sinus, arcus cos ya. Sudut P dan arcus cos 0,625. Jadi kalau ini cosnya segini, sudutnya berapa? Itu artinya arcus cos. Baik, kita gunakan apa untuk arcus cos? Anda bisa gunakan aplikasi yang ada di Google ya. Cari arcus cos. Nah, di situ ada
tinggal masukkan nilainya, kemudian hitung, nanti muncul dalam derajat dan dalam radian. Ini kita nyatakan dalam derajat ya. Oke, segini hasilnya. Berapa itu? Berapa hasilnya? 51,3178. Kalau dibulatkan jadi 2 angka belakang koma berarti 51,32. Sudut P sama dengan sudut Q, berarti sudut Q juga segini juga ya. Baik. Hingga kita dapatkan sudut QPR sama dengan sudut PQR 51,32 derajat. Baik. Ini sudutnya sudah ketemu, dua sudut sekaligus. Sekarang yang sudut R. Nah, ini sudut R. Sama dengan apa? P kuadrat tambah Q kuadrat kurang R kuadrat dibagi 2 PQ. Ya, P-nya 24 ya. Kita kuadratkan ditambah Q-nya juga 24 kuadrat kurangi 30 kuadrat dibagi 2 kali 24 kali 24. Nah, hasilnya Anda bisa menggunakan bantuan kalkulator. Kalau yang cepat menghitung, mengkuadratkan 24 ya boleh juga ya. Nah, lain waktu nanti kita akan pelajari ini, mencari kuadrat dengan cepat ya. Ini 24 kuadrat itu sama dengan 20 kali 28 ditambah 4 kuadrat ya. Gitu ya. Oke, lain kali kita akan buatkan videonya. Ini hasilnya berapa? Nah, ya lain kali kita buatkan videonya. Oleh karena itu kunjungi terus bimbel matematika SMK dan SMP. Nah, setelah dihitung-hitung hasilnya adalah 0,175. Itu cos R. Nah, sekarang kita cari arkesnya. Arkes cos 0,175. Berapa? Ya, jadi ini ya. Pakai hasilnya adalah 79,92 derajat. Oke. Baik. Kalau Anda menggunakan jumlah sudut segitiga adalah berapa? 180 bisa juga. Ya, ini misalnya ini. Sudut PRQ sama dengan 180 derajat dikurangi, jadi ini sudut R ini sama dengan 180 derajat dikurangi sudut P, dikurangi lagi sudut Q. Itu ketemu. Ya, ketemu. Berapa hasilnya? Ini karena ada pembulatan-pembulatan tadi, ini tidak persis ya, mendekati ya, 77,36. Baik, ya oke. Sekarang contoh ketiga. Kita cermati soalnya seperti apa. Sebuah kapal laut berangkat dari pelabuhan A dengan arah 060 derajat. Setelah menempuh jarak 60 km, tiba di B. Kemudian kapal bergerak ke arah 150 derajat sejauh 90 km tiba di pelabuhan C. Pertanyaannya, tentukan jarak pelabuhan A ke pelabuhan C. B, tentukan arah pelabuhan C dari pelabuhan A. Oke, cukup jelas ya. Nah, sekarang kita coba gambar dulu. Ya, ini adalah berkenaan dengan apa? Arah, yaitu jurusan 3 angka. Nah, ini misalnya A. Untuk menentukan arah, kita buat dulu arah utara, yaitu arah 000 derajat. Kemudian, searah putar jarum jam, dari A ini searah putar jarum jam, kita ukur 060 derajat. Ya, itu 060 derajat, jadi searah putar jarum jam sejauh 60 km. Ya. Kemudian tiba di B. Kemudian dari B merubah arah. Nah, tentu saat merubah arah itu kita tentukan dulu arahnya berapa? 150 derajat. Dari mana? Dari arah utara ya. Dari arah utara sini. Ini ya. Ini adalah berapa arahnya?
searah putar jarum jam adalah berapa? 150 derajat. Jadi setiap kali ada perubahan arah, kita mengukurnya dari apa? Arah utara. Arah utara itu arah 00 derajat. Ya, oke? 000 derajat. Jurusan 3 angka. 150 dari arah utara, ya, sejauh 90 km. Tiba di pelabuhan C, ya, di titik C. Oke. Nah, oke, yang ditanyakan adalah tentukan jarak pelabuhan A ke pelabuhan C. Ya, baik. Kita jawab. Jadi AC ya, yang ditanyakan AC berapa panjangnya. Ini AC. AC itu di depan titik B. Kalau kita melihat segitiganya ya, kita melihat segitiganya, AC ini di depan titik B, maka kita kasih simbol apa? A kecil. Titik B ya, di depan titik B, maka kita kasih simbol apa? B kecil. Yang di depan titik A, itu kita misalkan A kecil. Yang di depan titik C, kita misalkan apa? C kecil. Nah, sekarang untuk menentukan jarak AC, ya, mencari jarak AC, yaitu yang kita cari apa? B-nya. Ya, kalau kita gunakan apa? Aturan kosinus. C-nya tahu, A-nya tahu, B-nya yang dicari. Maka kita harus tahu apa sudut ini. Sudut B. Yang di dalam ya, pada segitiga ini yang di dalam ini ya. Bukan yang di luar ya, yang di dalam ini. Karena kita melihat segitiga ini. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan mencari sudut B ini. Baik, kita lihat ada dua sudut yang berseberangan letaknya. Dua sudut yang berseberangan sama besarnya. Ini 60 derajat, maka ini juga 60 derajat. Oke. Kemudian ada sudut ini. Ini lurus. Berapa sampai sini ada 180 derajat. Ini sampai sini berapa? 150. Berarti ini berapa? Adalah 30 derajat. Jadi sudut B ini 60 tambah berapa? 30, 90 derajat. Ya, oke. Unsur-unsurnya sudah kita dapatkan ya. Rumusnya masih ingatkan kalian? Ya, ini sudutnya ini ya yang dicari nanti. Yang dicari B ya. Jadi B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2AC cos B. Baik, kita masukkan ke dalam rumus ya, kita substitusikan ya. Ini sudut B1 sama dengan apa? Sudut A1. Yaitu berapa? 60 derajat. Karena berseberangan ya. Oke, ini 60 derajat. Kemudian sudut B2, katakan ini B2 ya. Ini B2 adalah sama dengan 180 kurang 150 derajat sama dengan berapa? 30 derajat. Ya, itu adalah garis apa? Sudut lurus ya. 180 derajat. Kemudian total sudutnya berapa? Total sudutnya adalah 90 derajat. Jadi sudut B itu adalah 90 derajat. Ini yang kita pakai dalam perhitungan. Oke. C tahu, A tahu, sudut B tahu. Kita tinggal masukkan ke rumus. Oke. Baik. Rumusnya itu ya, kita masukkan ke rumus. Jadi B kuadrat sama dengan C kuadrat berarti 60 kuadrat, A kuadrat berarti 90 kuadrat kurangi 2 kali 60 kali 90 cos 90 derajat. Cos 90 derajat berapa? Adalah berapa? Adalah 0 ya. Baik. 60 kuadrat 3600, 90 kuadrat 8100 dikurangi 2 kali 60 kali 90 kali 0. Ya, hasilnya berapa? Ya, ini 3000 tambah 600 tambah 8100, ya kan? Karena ini 0. Hasilnya 11.700. Itu B kuadrat. Nah, sekarang yang cari kan B-nya aja, ya kan? Jadi AC ya, AC atau B sama dengan akar 11.700. Sama dengan berapa? Pakai kalkulator ya, nggak apa-apa pakai kalkulator. Adalah 108,17. Ya, ada mencari akar pangkat 2 tanpa kalkulator. Ya,
mungkin di lain kesempatan bisa saya buatkan ini ya. Sudah saya siapkan, tinggal membuat videonya dan diupload. Baik, ya di YouTube juga sudah ada ya. Bisa mencari kalian dari akar pangkat 2 tanpa kalkulator. Baik, sekarang yang B. Jadi jarak pelabuhan A ke pelabuhan C berapa? 108,17 km. Yang B apa, mencari apa? Yang B-nya tentukan arah pelabuhan C dari pelabuhan A. Ya, oke. Maksudnya mana itu ya? Baik, kita lihat. Arah itu kan dari arah utara ya kan, tentukan. Jadi dari sini, dari arah utara 000 derajat, searah putar jarum jam. Nah ini. Kita tetap juga gunakan apa, aturan kosinus. Tapi seperti ini ya, tetap seperti ini. Hanya kita cari apa yang pakai cos ya. Cos sama dengan ya. Oke, masih ingat rumusnya? Cos ya, cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurangi A kuadrat per 2AB ya. Itu yang kita gunakan. Angka-angkanya sudah ada semua. A-nya tahu, B-nya tahu, C-nya tahu ya. Baik, kita tinggal substitusikan. Nah, ini ya. B-nya 108,17 kuadrat, kemudian tambah 60 kuadrat, kurangi 90 kuadrat, dibagi 2 kali 60 kali 90. Hasilnya, nah ini, itu hitung-hitungannya ya, mudah ya, seperti biasa. Nah ini hasilnya. Hasilnya ini, sama dengan berapa? 0,667. Ya, 0,667. Nah, cos yang nilainya 0,667 itu berapa adalah kita gunakan arcus sinus ya. Oke, arcus sinus. Jadi kita misalkan ini apa yang kita cari baru ini ya, baru A2-nya saja ya, ini menggunakan ini arcus sinus dari 0,667 adalah 48,16 derajat. Jadi kalau begitu arah C ya, arah C dari A adalah ini. Berapa ini? 60 derajat ditambah 48,16. Ya, oke. Saya bisa ngikuti ya? Iya. Nah, ini. Jadi setelah ditambahkan, jadi arahnya berapa? 108,16 derajat. Itu arah C dari A. Baik. Sekarang ada 2 soal latihan. Silakan 2 soal latihan ini silakan untuk didiskusikan dengan teman-teman Anda ya, jangan kerja sendiri. Ya, kalau kerja sendiri boleh-boleh saja sih ya. Kalau dengan temannya jadi saling membantu, saling mengisi, saling mengasah ya. Jadi nanti akan pintar bersama-sama. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Pertemuan berikutnya aturan sinus. Terus kunjungi bimbel matematika SMK dan SMP. Terus bersemangat, Anda pasti bisa. Sampai jumpa.